kalian mau beli seal intinya ya, buat di bagian senapan itu jangan cari di toko senapan. Nah kayak gini, kalian putar-putar aja kayak gini. Nah, berarti memang ada faktor lain, jadi kita nggak cuma ngecengin doang, intinya harus bongkar sampai ke dalam. Gelembung nih, gelembung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Salam satu hobi ya. Kembali lagi bersama saya Erli di channelnya Kawan Berburu. Jadi pada konten kali ini kita mau ngopi bareng sambil servis senapan lah, servis kebocoran. Ini senapan bogelan ya punya saya, cuman saya jarang banget pakai ini, terlebih 3 bulan terakhir ini memang gak hunting ya, sibuk muli brothers. Nah ini cuman pas saya buka ternyata saya inget banget terakhir saya simpen ini senapan ada anginnya ya, tapi sekarang pas saya buka anginnya nol ya, anginnya nol, jadi bocor ya, nggak ada anginnya. Padahal kalau nggak salah ini terakhir kan ini OP nya 1800, saya terakhir isi angin di 1900 atau 2000 gitu ya. Biasanya saya nyimpen angin itu kalau senapan ditinggal nggak kurang dari OP ya, karena tadinya memang saya niatnya nggak buat ditinggal lama gitu Pak. Ya kalau sampai 1 bulan lebih lah gitu kan, biasanya saya memang anginnya biasanya dikosongin, itu lebih aman ya, ke seal-sealnya itu nggak gampang getas. Nah ini saya nggak tahu sih ini permasalahannya dari mana, makanya nanti kita cari penyebabnya, terus bagaimana solusinya gitu ya, untuk dilihat gimana caranya bisa benar lagi. Nah pertama teman-teman, menurut saya ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan angin bocor ya pada senapan PCP ini, terutama yang pertama ini adalah pada bagian seal. Area seal itu banyak ya dalam senapan ini, tapi yang pasti umumnya ini bocornya antara sambungan dari chamber ke bagian regul, entah dari regul ke bagian adapter ini, atau bagian regulnya itu sendiri, atau bagian tabung, coupler, sama bagian manometer. Ini adalah komponen-komponen ini semuanya terdapat seal di dalamnya ya, dan itu salah satu biasanya penyakit yang paling sering pada senapan itu bocor, maupun kadang ada si anginnya itu tiba-tiba bocor dari ujung laras. Kalau itu biasanya itu terdapatnya itu permasalahan pada valve ya, valve-nya bisa jadi kotor, bisa jadi bengkok, bisa jadi memang si teflonnya itu udah nggak rata. Nah opsi yang saya benerin ini, saya nggak mau boros-boros angin ya, dan ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman yang jauh dari tempat pengisian scuba ataupun kompresor. Jadi saya biasanya ganti dulu tabung, sama tabungnya itu yang lebih kecil. Saya pakai dog regulator ya, yang biasa buat orang setting OP. Kenapa seperti itu? Pertama biar nggak boros angin, kedua ya bisa digunakan tanpa kita harus ada scuba misalnya, kalau memang nggak ada scuba ya. Nah pakai ini. Nah seperti ini ya untuk penampakan dari tabung. Ini namanya regulator tester ya. Saya punya regulator tester, meskipun ini jarumnya udah ngaco ya, tapi ya dibantu dengan kolbu ya gitu, perasaan aja lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau untuk ngatur OP gitu sebenarnya itu jarang ya kepakainya, cuman sewaktu-waktu buat naikin atau kita mau nurunin OP aja. Nah jadi saya nggak tabungnya, saya ganti pakai ini. Ini bisa beli ininya doang ya, bisa beli ini ada yang bilang tuh intinya tabung buat tes, ada yang bilang ini ya tabung kecil buat tes regulator gitu. Kalau nggak salah ini harganya kalau ininya doang tuh sekitar 80 ribuan ya di online, jadi cukup murah dan terjangkau ya. Nah oke, kita sekarang coba isi angin dulu ya. Nah hal yang kedua, setelah kita terpasang untuk tabung kecil ini,
sebelum diisi angin kita harus tarik dulu ini set levernya ya, atau dipokang dulu sampai posisinya siap menembak, tapi jangan ditembakin ya. Ini tujuannya supaya si palep ini ke bagian belakang ya, jadi menutup gitu. Karena kalau biasanya kita nggak tarik, si anginnya itu bakalan langsung keluar dari ujung laras ini. Oke, kita langsung coba isi. Kita di sini sama-sama cari solusi ya. Jadi saya belum tahu entah bocornya di coupler, di mano, atau di lainnya ya. Ini langsung kedengeran ya, ada suara angin bocor. Kayak memang sih tadinya memang mungkin bocor halus. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kondisi kayak gini susah nih kalau buat diraba. Salah satu caranya kita harus pakai air sabun ya. Nah, senapannya ini saya bawa ke wastafel ya, biar nggak becek. Kalau dibawa ke area tadi becek ya teman-teman nih. Tinggal kita kasih aja, bisa kayak gini. Aduh gila, ini anginnya bocornya kayaknya. Saya barusan kayaknya ngisinya terlalu sedikit deh. Saya ngisi barusan 1000 langsung habis lagi anginnya. Mana sih? Nah, anginnya langsung nol lagi. Kayaknya saya harus ngisinya lebih banyak lagi biar kita bisa lebih jelas yang lihatnya. Nah, ini saya kira tadi dari ujung laras, ternyata bukan ya. Ini ada penyebab lain dari area sini. Mau nggak mau ini harus kayak gini, tapi nanti ini harus dibersihin ya. Kalau dibiarin lama-lama, misalnya kita biar bosain kayak dibersihin kayak gini, nanti bakal di sini guys masalahnya ya. Ini bocornya ditutup ini ya, ditutup palep. Area palep ini bocor. Berarti mau nggak mau kita harus buka part taktikalnya sama bagian sambungan tabung sama ini ya, sama frame laras. Ini ada framenya. Mau nggak mau kita harus buka dulu. Sejauh ini sih kalau kebocoran yang lainnya belum ada ya, cuman baru itu doang, dari bagian ini doang. Najis banget di sini ya. Ini najis banget ya. Berarti oke, kita cuci dulu ya. Nah, sekarang kita udah ketemu ya penyakitnya, ternyata ada di area palep ini. Jadi mungkin seal tutup palep ini udah getas ya, karena lama saya tinggal, ibaratnya udah nggak nahan angin lagi. Nah, kalau udah kayak gitu berarti kita sekarang ke teknik penyembuhannya. Kita cari solusinya, karena penyakitnya udah ketemu, sekarang kita cari obatnya, kita cari solusinya. Nah, kalau kita bayangin kalau kita tadi nggak ganti dulu tabung ya, misalnya pakai tabung yang ini, pakai tabung dural ini ya, terus kita ngisinya pakai angin, ini kurang lebih ya kalau 200 kali mompa pakai heel pump ini pasti ngegenjotnya pasti ada ya. Itu kita udah capek duluan. Nah, kalau pakai tabung ini ibaratnya kita mau, kalau pakai heel pump juga kayaknya nggak nyampe 20 kali mompa gitu, jadi kita udah ketahuan bocornya di mana dan nggak buang-buang tenaga gitu. Nah, sekarang ya udah kita harus bongkar dulu ya. Setelah dikenain sabun kayak tadi, usahakan teman-teman langsung lap pakai lap kering. Kalau memang ada hair dryer itu lebih bagus dikeringin dulu supaya bagian part dari senapannya itu yang kena air tadi nggak karatan ya. Kita bongkar. Nah, jadi karena sekarang udah tahu ya kita penyakitnya dari bagian palep, entah tutupnya atau memang palepnya, saya coba nggak bongkar dulu semuanya ya. Jadi yang mau saya buka itu adalah bagian atasnya dulu, atau melepas dulu laras ini
pakai kunci L ini ya. Oke, kunci L. Ini kunci L udah bulukan tapi bersejarah ya teman-teman. Coba yang buat larasnya malah hilang lagi. Tadi cari dulu kunci L nya. ukuran berapa ini? Sebenarnya ini ukuran 3 ya kayaknya. Nomor kunci 2,5 kekecilan. Oke, ukuran ini ukuran berapa? Ukuran 3 ya, jadi pakai kunci L nomor 3. Saya kurang paham penyebutan kunci L nomor 3 apa gimana ya, itulah ini yang saya barusan tunjukin. Nah, kita buka dulu untuk area laras di sini. Ini memang bener 3 nih, bener kan tuh. Kita lepasin aja ya. Biasakan di tempat yang rapi ya. Nah, kalau untuk bagian depan ternyata ini baut bagian ini, bagian belakang yang dekat ke loading sama depan ini ukurannya beda ya. Kalau yang bagian ini dia pakai bautnya kunci L-nya itu ukuran 2,5 seperti ini ya. Dia pakai yang ukuran ini 2,5. Jadi kalau saya nunjukin kayak gitu nanti biar temen-temen nggak nanggung kalau mau minjem sama tetangga ya. Jadi nggak satu-satu minjemnya gitu satu set lah, atau kalau nggak 2 ukuran sekaligus biar nggak bolak-balik. Kita buka ya. Ini baut tanam. Ini peret ya, coba saya akalin dulu bentar. Ini ya udah terlepas semua bautnya. Nah, kalau teman-teman kesusahan untuk melepas laras, harus ada apa ya, pengikat di sininya atau peredam juga boleh ya, cuman pastikan kalau memang peredamnya yang udah jelek itu lebih baik. Karena apa, takutnya gitu aus pada bagian si jerat peredamnya ini. Kalau saya ini pakai tutup jerat laras karena ini memang suka susah ya untuk buka di sini tuh. Jadi si laras ke chamber ini benar-benar ngepres. Udah terlepas ya laras, frame sama dari chambernya itu. Ini framenya ya, jarang-jarang kayaknya senapan ada frame kayak gini. Inovasi Spider aja ya. Mungkin tadinya tujuannya biar desainnya beda sama yang lain. Nah, di sini nih penyakitnya. Sementara sebelum kita ganti, kita coba saya mau coba buat kencengin dulu aja ya. Ini ya, ternyata kalau menurut saya, tapi ini baru prediksi ya, si manonya ini yang kalah. Ini masih saya bisa kencengin ya. Kenapa bisa gini saya nggak tahu ya, padahal nggak pernah bongkar manometer. Buat apa juga ya bongkar mano. Ini baru salah satu upaya ya. Saya nggak tahu ini memang bisa sembuh dari cuman ngencengin mano doang atau memang harus dibongkar sampai ke dalam. Oke, udah, kita nggak kenceng-kenceng dulu, takutnya saya pernah doang nih gara-gara kencengin mano pakai kunci Inggris yang gede buat mobil gitu. Kita coba isi dulu ya mano, tapi setelah diisi angin nih sekarang di 1000 ya, masih aja bocor. Berarti memang ada faktor lain, jadi kita nggak cuma ngencengin doang, intinya harus bongkar sampai ke dalam. Kalau tadi mungkin kurang jelas ya karena ada framenya nih, kurang lebih jelas. Kalau ada gelembungnya nanti di daerah sini. Nah. Nih,
gelembung. Ini gelembung ya, sekarang jelas banget bocornya di sana. Jadi kita harus bongkar bagian palp. Oke, kita bersihin dulu ya. Mau nggak mau ya bongkar untuk bagian palp di sini. Tadi saya udah coba upaya luar tuh kayak cek barangkali ada baut atau manometer atau cooper yang memang belum kenceng ya. Nih. Kita buka karena sama aku yakin penyakitnya ada di sini. Nah ini kalau kalian ngeh ya, spider ini pentilnya memang kayak gini ya, kayak pulpen. Beda dari apa ya, chamber pada umumnya lah. Senapan umumnya biasanya pakai Misumi OD berapa, OD 8, ada yang OD 10 malah. Ini sekarang pentilnya belum keluar, nanti saya tunjukin pentilnya ya. Kecil banget ya. Ini pentilnya pendek banget ya, kayak bercanda gitu, beda dari senapan yang lain ya. Kalau bocor kayak tadi ini biasanya penyakitnya dari sini. Ini kelihatan ya, kalau ini tuh sebenarnya kalau teman-teman perhatikan udah nggak rata, udah luka ya. Aduh. Nah ini kita mau nggak mau harus amplas kalau nggak ada ya. Kalau lebih baik ini diganti kalau memang ada cadangan. Cuma karena saya nggak ada cadangan, coba saya bersihin dulu terus amplas. Nih teman-teman, saya coba amplas tipis ya. Ini pakai ukuran amplasnya ini 1000 ya, cuman segede gini doang sebenarnya. Kita nggak butuh banyak ya. Yang penting tujuannya untuk memperhalus permukaan yang udah rusak di sini untuk bagian si pentil ini. Sebenarnya lebih bagus ini tuh diganti ya kalau kita ada cadangan, cuman karena saya nggak ada cadangan jadi saya coba akalin diperbaiki. 2 hours later. Ini penampakannya teman-teman setelah saya amplas ya barusan. Sekarang permukaan ininya halus banget ya. Nah memang harus halus kayak gini. Tadi saya upgrade si ininya ya, nggak cuma pakai laras ukuran 1000, tapi saya naikin ke yang lebih kasar ke ukuran 500. Tujuannya supaya lebih cepat untuk ngamplasnya ya. Ini yang 1000. Sebenarnya kalau untuk cepat atau lambatnya pengamplasan di bagian palp ini tuh tergantung tergantung lukanya ya, maksudnya tergantung goresannya sedalam apa gitu. Karena barusan ini cukup dalam goresannya, makanya saya ngejar supaya ini bisa sehalus ini sampai rata kayak gini, cukup lama untuk bagian ngamplasnya. Oke, sekarang udah kita coba ya. Jangan dulu dicoba teman-teman. Setelah kita amplas kayak gini, pastikan ini bersih, nggak ada grain. Kalau saya sih biasanya dicuci ya, tujuannya supaya nggak ada serbuk-serbuk bekas barusan kita ngamplas. Jadi saya mau bersihin dulu dengan cara dicuci ya. Oh ya teman-teman, di dalam palp ini terdapat seal kecil seperti ini ya. Saran saya kalau setiap pembukaan kayak gini, meskipun ini terlihatannya nggak apa ya, maksudnya bisa dibilang 90% masih mulus gitu ya, tapi saya lebih menyarankan kalian untuk ganti dan membersihkan bagian dalamnya ini pakai korek kuping. Saya ada korek kuping ini bukan buat telinga ya, tapi ini untuk bersihin bagian si lubang aspalnya ini ya. Nah kayak gini, kalian putar-putar aja kayak gini, nah, supaya benar-benar bersih, memastikan kalau di bagian lubang palpnya itu bersih ya, nggak ada debu atau grain-grainnya. Intinya bersih lah, nggak ada serbuk apapun. Nah, oke, ini adalah salah satu upaya kita ya. Oke, nah, nih teman-teman perhatikan ya, ini kotor. Nah
ini kotor sekotor ini, itu sebenarnya bisa jadi salah satu penyebab si bagian valve ini bocor ya, makanya harus bersih. Ini seal yang saya gunakan ya, seal NBR N70. Ini saya beli segini 100 piece, nggak nyampe 10.000 pokoknya, apa nggak nyampe 15.000 gitu. Jadi kalau kalian mau beli seal intinya ya buat di bagian senapan itu jangan cari di toko senapan. Kenapa? Karena bakal digetok mahal, minimal kalau di toko senapan ini dihargain 500 atau 1000 lah per piece nya itu. Nah sedangkan kalau kita tahu kodenya, ini harganya itu sebenarnya murah, apalagi kalau kita beli di online ya. Kalau kalian pengen tahu, nanti kalian komen aja berapa ukuran sealnya, atau saya kasih aja langsung linknya ya, biar kalian bisa dapat murah kayak saya ini. Oke, kita buka, pasang, kita ganti aja ya. Sebenarnya bakal lebih bagus kalau kita tuh pakai sealnya piton ya, cuman karena ya ini juga udah cukup bagus lah, yang penting kita murah dulu aja. Nah ini cara pasangnya kayak gini ya, seperti ini kita masukin, nanti ini bakalan nempel di dalam chambernya. Kita masukin ke dalam sini seperti ini, saya masukin dulu ya. Oke teman-teman, ini untuk bagian tutup valve-nya karena ada seal juga, terus saya cek ini sealnya udah gepeng ya, mungkin karena udah faktor usia juga udah lama saya ganti. Ini sealnya, ini seal box yang kalau kalian lihat di online gitu harganya 20 ribuan. Ini biasanya sebagai peruntukannya buat kayak mobil ya gitu. Nah saya kasih ini juga grease atau super olub ya. Biasanya kadang saya kalau nggak ada pakai ini juga jadi ya, pakai ini minyak singer itu sebenarnya buat mesin jahit tuh kan, kadang saya pakai itu, tapi saya lebih direkomendasikan, kata guru saya pakainya itu aja si grease oil yang barusan, katanya lebih bagus begitu katanya ya. Kita coba ganti dulu untuk bagian ininya. Segala upaya intinya kita coba ya supaya benar-benar maksimal hasil servisnya. Oke teman-teman, sekarang udah terpasang lagi semuanya, alhamdulillah sekarang udah sembuh ya, bocornya udah teratasi. Sekarang kita balikin lagi, kita pasangin lagi larasnya ya. Nah sebelum kalian pasang larasnya dilap dulu ya. Kalau yang apik itu harusnya memang harus apik sih teman-teman ya, biar ya lebih safety juga ya. Dan kalau laras itu kenapa dilap dulu, terus kalau saya biasanya dikasih minyak dulu, nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja asal basah aja. Next biar nanti untuk kedepannya kalau kita mau bongkar lagi ini nggak berat gitu, nggak susah buat bukanya. Nah, ini ada frame-nya kita pasang dulu yang tadi bagian depannya. Nah ini sampai saat ini masih ada anginnya ya, masih ada angin berapa nih, masih ada angin 2000 ya, masih ada angin 2000. Nanti saya mau buangnya pas begitu ada larasnya aja ya, biar nggak kaget kok pas nembak-nembakinnya. Karena suara senapan kalau nggak pakai laras itu bisa buat tetangga bangun. Oke, kita pasin dulu ya larasnya. Nah ini jangan sampai kalian si lubang transfernya itu nggak pas, jadi harus pas ya. Kalau saya biasanya dikasih titik di bawah di dekat lubang mimisnya, kalau nggak di bagian atasnya itu sebenarnya pasti udah ada bekas bautnya, jadi kita kelihatan. A few moments later. Sip, udah kelihatan sekarang lubang si bekas bautnya itu kelihatan di bagian atas. Saya intip terusan baru deh dipasang. Pemasangannya juga kalau saya biasanya yang belakang dulu, yang ada nggak semena-mena dari depan ke belakang gitu kan. Jadi kalau saya biasanya dari belakang dulu, tujuannya supaya si lubang transfer duluan yang neken gitu, karena kadang ada yang bocor ke belakang blowback gitu, itu akibatnya dari si bagian belakang itu agak renggang ya, karena yang namanya angin itu kalau ada celah sedikit aja bisa terjadi kebocoran.
Setelah itu baru yang depan semuanya kita pasang, termasuk baut-baut untuk frame ini. Nah, biasanya saya kalau udah terpasang laras kayak gini, terus maksudnya habis dibongkar gitu ya larasnya, terus untuk mengantisipasi ada kebocoran di bagian belakang, langsung dites pakai tisu dikit aja. Kalau misalnya biar kalau memang ada kebocoran ketahuan dari sekarang ya. Saya nggak ada. Kalau nggak sama tisu bisa sama abu rokok ya teman-teman. Kita taruh di bagian sini. Jadi tisu kelihatan ya. Tembak 1, 2, 3. Oh udah gila ya, powernya edan. Tapi tisu aman ya, nih masih ada nempel di sini. Ini artinya nggak ada kebocoran di bagian belakang ya. Oke, sekarang kita habisin dulu anginnya. Setelah itu kita ganti tabungnya pakai tabung bawaan yang asalnya, terus isi angin. Oke teman-teman, sekarang sesi servis sudah selesai ya. Angin udah saya isi sekarang di 2700 ya. Sekarang udah ada anginnya lagi. Ini manonya mano bawaan 5000 ya, jadi kurang begitu kurang begitu akurat, tapi kurang begitu jelas. Beda dengan mano yang 3500, kita lebih jelas untuk melihat per PSI nya itu. Nah, kesimpulannya teman-teman dari tutorial hari ini ya, dari servis hari ini, kalau kalian mau servis, pertama itu harus kosongin dulu ya. Pastikan di dalam larasnya itu nggak ada mimis yang masih menyangkut, karena itu bahaya. Yang kedua, harus dengan kalau kalian mau coba-coba itu silahkan, itu bagus, tapi harus dengan panduan yang udah lebih mengerti ya. Tujuannya supaya menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Yang ketiga, kalau servis itu harus apik ya. Kita nggak tahu sebenarnya kalau unit bocor itu banyak permasalahannya, dan jangan langsung dibongkar. Jadi ada permasalahan yang memang bocornya itu dari dalam kayak tadi ya, sampai harus dibongkar si valve-nya terus dihamplas gitu. Itu termasuk pengerjaan yang menurut saya cukup panjang ya. Saya ngerjain ini adalah 1 jam lama di ngamplasnya teman-teman ya. Terlebih karena ini si pantilnya itu nggak umum gitu, jadi nggak susah jualannya lah, susah saya nyarinya gitu. Jadi saya mau nggak mau harus perbaikin. Nah, kalau contohnya kalau misalnya teman-teman bocor, menurut saya hal yang pertama harus dilakukan itu adalah cek dari luar dulu. Contohnya kayak baut yang kurang kenceng gitu kan, itu bisa terjadi aja. Kayak mano yang kurang kenceng, terus coupler yang kurang kenceng, itu bisa terjadi kebocoran juga ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat teman-teman yang mau belajar atau senapannya terkendala. Memang kalau senapan bocor itu sebenarnya banyak faktor seperti yang saya jelaskan di awal. Cuman mudah-mudahan tutorial kali ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang sama seperti saya ya. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan jejak kalian di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.